Ayo Kak, gimana? Oh, Oh, bagus. Bangunin. Kalau buat oke, halo Bapak-bapak. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kira-kira kenapa ada di sini Pak? Aduh, saya Nggak tahu. lupa saya. Anjing lupa saya. Biasa ngobrol-ngobrol lagi, Pak. Ya, jadi hari ini kita mau coba bahas terkait bapak-bapak dan lingkaran pertemanan. Teman yang mulai melingkar, yang membentuk lingkaran. Aduh, tes tiba-tiba bugil. Apa ya? Kalau lingkaran pertemanan buat saya sih dalam hidup saya ya adalah bisa dibilang akhirnya yang saya rasakan ya adalah support system saya sih. Apa ya, uniknya yang unik dari lingkaran pertemanan tuh tiap fase hidup itu tuh ada yang berubahnya gitu. Nggak misalkan zaman SD temenan ini gitu, nanti masuk SMP tuh meskipun nambah teman ada aja yang berkurang, masuk SMA kuliah sama kayak gitu semua. Kalau yang terus gitu nempel terus dari SD sampai sekarang gitu disebut sahabat gitu sangat sedikit gitu. Teman saya pun yang bisa dibilang temenan sampai sekarang masih ngobrol, masih berhubungan gitu lebih dari 20 tahun kayaknya nggak ada deh. Paling lama tuh sekitar 15 tahunan gitu masih temenan dekat tuh. Kalau dibilang solid ya karena apalagi setelah menikah ya kebanyakan waktu dihabiskan sama keluarga gitu. Kerja terus pulang ke rumah bareng lagi sama anak sama istri, besoknya kerja lagi, jadi kebanyakan teman ketemu tuh sama teman kerja gitu. Teman kerja juga nggak bisa disebut kayak teman dekat gitu, kadang-kadang kita tuh ketemu sama mereka tuh cuma sekedar kerjaan aja Karena ada kepentingan. karena ada kepentingan gitu, jarang juga nongkrong keluar, apalagi sekarang gitu setelah masuk masa-masa pandemi dari 2 tahun ke belakang udah jarang banget lah ngumpul-ngumpul kayak gitu. Bisa dibilang yang benar-benar solid ketemu tuh bisa dihitung sama jari gitu. Oh, ada. Ada sia. sia. Ya, sebenarnya apa ya gimana ya? Agak ya pasti bakal beda ya maksudnya. Teman-teman anggaplah terakhir tuh kan paling kencang tuh temen di perkuliahan ya. Yang paling terakhir gitu ya. Yang paling baru gitu. Paling terbaru ya, meskipun sudah tidak baru ya. Ya ketika mereka akhirnya menikah gitu ya. Ya di satu sisi ada kehilangan. Betul. Ada nggak bisa ketemu lagi tiap hari gitu kan. Nggak bisa nongkrong lagi. Cuman ya tetap masih bisa ketemu gitu. Dan ya sebenarnya jadi nambah anggota teman baru kali ya. Misalnya pasangan teman sayanya gitu, istrinya. Ya. Siapa tahu mau tukeran gitu. Mana tuh film apa? Ya, beras, ini sama beras. Setuju sih, cuman gini. Kalau pemikiran saya gini, makin kita dewasa, yang kita butuhin itu makin spesifik. Enggak. Kayak misalkan dulu punya banyak teman gitu, tapi benar-benar random temennya tuh, kayak teman main, teman nongkrong, teman mabok, teman apa gitu, nyampur semuanya gitu. Sampai akhirnya itu tuh diperkecil gitu. Makin dewasa tuh kita cuma butuh teman buat ngobrolin ngobrolin bisnis misalkan. Oh ini orang yang benar-benar bisa dipercaya nih, enak diajak bisnis misalkan, enak diajak curhat segala macem gitu. Sisanya yang lain-lainnya ya itu gitu, terkikis sama sama waktu. Akhirnya mah kita
tahu gitu bahwa oh si ini nggak terlalu enak nih udah ajak ngobrol gitu. Si ini nggak cocok diajak main bisnis sampai akhirnya ya itu teman kita tuh akhirnya kan istri kita sendiri misalkan. Iya. Karena ya akhirnya pulang ke rumah yang kita butuhin istri gitu. Ayo Kak, gimana? Oh, Oh bagus bangunin. Bangunin. Kalau buat kalau buat saya pribadi ya, dalam artian saya tuh yang saya rasa gitu ya, yang saya tahu, saya tuh agak susah buat ketemu orang baru, agak susah buat saya gitu. Jadi menurut saya sendiri memang kalau buat saya memang makin mungkin temennya masih ada gitu ya, yang ada di Instagram, yang ada di WhatsApp atau apa ada, cuman ketemunya mungkin yang jarang gitu. Ya. Tapi ada juga orang yang memang karakternya tuh lebih senang bersosialisasi. Jadi meskipun udah sekarang umurnya 30 berapa gitu, tetap nyari teman baru gitu, nyari teman baru. Dari SMA ke kuliah sih. SMA dan kuliah jadi. Sama berarti. Zaman SMA bisa dibilang itu tuh yang paling apa ya? Dimana kita tuh udah mulai gede gitu, dikasih banyak kebebasan sama orang tua. Jadi bisa main keluar nongkrong gitu. Banyak teman gitu, ketemu sama banyak orang. Terus akhirnya masuk kuliah lebih dikasih banyak kebebasan lagi gitu. Banyak kan di masa kuliah tuh mulai dikasih kendaraan gitu, lebih gampang kemana-mana gitu. Ngekos bisa ngajakin teman kan ke kosan gitu buat main. Ngopi Ngopi tubruk. kopi gitu. Saya sama kuliah juga sih. Idem ya. Idem. Nah, kalau Terus apa yang menariknya dong? Bapak nanti screen time-nya sedikit loh kalau nggak ngomong. Apa? Kan saya ngedit. Oh iya, Banyak sih. Oh, siap. ngopi. Pesta seks. Ngopi. Anjing pesta seks. Ngopi. Bapak Yoga suka pesta. Iya. Suka. Kapan tuh? Pas kuliah. Beres kuliah. Wow. Kalau waktu SMA tuh meskipun sering nongkrong, cuman masih ada batasan jam gitu. Beberapa temen tuh yang emang sore tuh udah harus pulang gitu. Sedangkan pas waktu kuliah, kayak sering bener-bener di kampus sampai besoknya mau kuliah lagi gitu. Ya. Ya bisa berkreasi bareng sih kalau saya sama temen-temen. Karena zaman kuliah kan kita masuk ke jurusan sastra, Ya. kita punya kegiatan himpunan mahasiswa juga gitu, dimana kita tuh bikin karya sastra segala macam gitu, drama, terus teater dan segala macam, asik lah. Ya itu menyenangkan buat saya. Sama teman saya ya. Pasti. Nah, sebenarnya banyak sih hal gila yang ini sih. hal gila yang pernah saya lakukan sama teman-teman saya banyak banget sih ya. Cuman kayaknya terlalu tidak pantas untuk diceritakan gitu. Cuman ini yang mungkin agak pantas diceritakan ya. Jadi waktu itu saya lagi bertiga nih ya. Sama ada teman saya, sebut saja A ya. Ada lagi ini satu lagi orang jauh sih. Ini orangnya. Jadi waktu itu bertiga di kampus, udah malam ya, agak malam ya. Si teman saya si A ini tuh lagi galau, abis di cewek yang dia suka jadian sama orang lain ya ceritanya ya. Terus dia tuh galau, terus nggak tahu kenapa hujan besar ya. Nah udah gitu saya tuh ngide, wah untuk menghibur teman saya maksudnya ya. Gimana kalau kita hujan-hujanan gitu. Dan mereka semua setuju. Terus kita akhirnya hampir telanjang ya, pakai celana dalam doang, terus hujan-hujanan di parkiran kampus. Terus ada teman saya yang tiba-tiba buka celana sambil jongkok terus di parkiran. Ya, Fitnah besar. Ada foto dokumennya boleh dimasukin. jadi kebetulan lagi belum musim sih waktu itu ya untuk mengabadikan kayak gitu, jarang foto-foto juga kan kita. Itu berarti di kampus telanjang hujan-hujanan Pak ya? Iya, nggak telanjang bulat sih, kayak masih pakai celana pendek gitu, boxer. Ini all tapi tadi ya? Ada yang tiba-tiba buka celana terus jongkok. Nggak tahu BL, nggak tahu apa sih, saya juga masih misteri sih, karena gelap kan, nggak kelihatan. Si A tadi mungkin ya? Bukan si A-nya, si dia yang anjing. Bapak si A kan? Iya dia. Bapak Ilham ya? Iya. Bapak Ilham berarti ya itu pernah
ya. Enggak pernah ngaji, bohong aja. Kalau Evan ada kenangan mungkin yang gila. Apa ya? Teman dicoliin ikan kali ya? Iya. Kan ada kolam ikan di. Enggak sih, diceritain. Jijik saya udah langsung. Kebetulan ada beberapa momen sama bapak ya. Ini kalau saya sih nyebutnya dark age sih. Zaman kegelapan banget buat saya gitu. Karena emang bener-bener gelap. Karena sering ke dunia malam ya. Kan gelap. Sering mati lampu. Itu hampir banyak hal yang saya coba gitu. Banyak banget hal yang saya cobain, hal-hal negatif tentu saja gitu ya. Yang merugikan diri saya sendiri sih pastinya kayak gitu. Itu bener-bener kayak hampir tiap hari gitu saya segala macam hal masuk ke dalam tubuh saya gitu. Saya pernah mengalami hal itu sampai berhentinya saya dikasih kecelakaan. Ya sama sih, maksudnya tuh di tiap fase pasti adalah orang-orang yang ngajakin ke hal-hal yang negatif gitu. Kayak zaman SMP kenal sama rokok, sama alkohol. SMA kenal sama obat-obatan. Masuk kuliah udah mulai pergaulan bebas lah, pergaulan malam dan segala macam gitu. Itu tuh semuanya dilewatin gitu. Tapi kalau misalkan ditanya nyesal nggak sih masuk ke situ? Ada nyesalnya, tapi nggak dibilang apa ya, kayak kalau misalkan kalau saya bisa balik lagi ke masa lalu saya bakal ngerubah ini, nggak juga sih. Ada sisi positifnya juga gitu, dimana saya jadi kenal dunia ini gitu. Yang sampai akhirnya nanti kalau misalkan saya punya anak, jangan sampai nih anak saya kayak gini gitu. Kalau strict banget sih enggak. Kayak orang tua saya juga dulu strict ke saya tuh dari mulai kecil sampai awal-awal SMA doang lah. Nah di situ tuh emang peraturannya orang tua saya tuh benar-benar nekenin kalau yang baik mana, yang buruk mana gitu. Kamu harus kenal, kamu harus bisa misahin antara yang buruk sama yang baik gitu. Ya nempelnya di situ. Setelah lepas dari SMA, seenggaknya didikan itu tuh udah nempel gitu. Kalau ngedidik anak, ya, kalau saya sih pasti dari umur yang memang harusnya didik, dalam artian ketika anaknya masih belum cukup umur lah, masih benar-benar tanggung jawab saya gitu, responsibilitas saya kan. Betul, akan memberikan pendidikan yang memang ada kayak norma masyarakatnya lah gitu, yang tentang yang baik dan yang tidak gitu ya, entah itu menurut norma sosial, norma agama gitu ya, tentu saja akan diberikan gitu ya. Tapi tentunya dengan cara yang tidak memberikan pilihan gitu, kayak tidak hanya itu gitu, pedoman hidup kayak gitulah. Tapi setelah umurnya cukup gitu ya udah, tugas saya menurut saya selesai gitu, dalam artian ketika dia sudah mempunyai pilihan yang benar-benar atas pemikirannya sendiri gitu ya, terserah gitu. Pada akhirnya ya kita bisa apa ketika misalnya pun dilarang pun, ketika dianya memang sangat ingin, tidak akan bisa kita hadang gitu. Kalau buat saya sih. Nongkrong sih, asli ngobrolin segala macem. Kalau nggak tahu ya, kalau di tongkrongan lain gitu. Kalau di tongkrongan kita ngobrol itu bener-bener random banget gitu, dari A sampai Z semuanya diobrolin gitu. Mulai dari hal random, politik, hal-hal aneh gitu, ngomongin orang, spiritual, horor juga ada, lawan jenis ya ada gitu. Yang kayak gitu tuh, obrolan yang kayak gitu tuh menarik banget gitu. Ngomongin bisnis juga ada gitu, ide-ide baru tuh muncul dari meja tongkrongan gitu. Kebersamaannya kali ya, nongkrong bareng, terus nginep di kosan siapa bareng gitu. Kadang makan nggak makan gitu kan. Biasanya tiap perkumpulan tuh punya satu markas gitu, yang di kamar sepetak itu tuh bisa sampai 11 orang gitu tidur kayak gitu teh. Meskipun bak di sini tapi ngebuang ya gitu kan. Hal itu tuh pada waktu itu mungkin ada sisi banyak banget orang gitu kan, buang pada ngerokok dalam apa mulek gitu, apa asap. Tapi dipikir lagi sekarang bahwa hal itu mungkin tidak akan, atau kemungkinannya kecil untuk terjadi lagi gitu.
liburan bareng. Ya, sama sih. Ini sedih. Asli sama. Emang dulu nggak ngalamin Pak liburan bareng? Aduh. Gini, kalau dulu tuh emang kemampuan ekonominya sangat-sangat terbatas gitu ya. Jangankan buat liburan gitu. Kayak mungkin anak sekarang, kayak teman-teman adik tingkat kita gitu ya, kayak nongkrong di warkop sih, kafe tiap hari gitu ya. Kita tuh ada di kondisi ekonomi tidak bisa melakukan itu gitu, apalagi tiap hari gitu. Kayak kehitung banget lah. Teman-teman saya waktu kuliah nongkrong di satu tempat di luar kampus tuh kayak kehitung banget gitu. Apalagi di tempat-tempat yang kopinya 50 ribuan kayak gitu tuh. Paling banter juga apa tuh? Yang makanan khas Jawa teh? Angkringan. Itu tuh udah paling banter nggak sih? Jadi buat liburan teh, wah kayaknya waktu itu sesuatu yang mewah banget dan memang belum terwujud sih. Saya liburan sama kamu, sama dia gitu kan. Kayaknya mah liburan bareng gitu. Ngabisin waktu buat nikmatin waktu sama-sama. Ya. Ekonomi nggak kesampaian zaman dulu. Sekarang meskipun mungkin uangnya ada, tapi waktunya Itu yang nggak ada gitu. Terus satu lagi sih yang pengen saya wujudkan gitu sekarang, saya tuh pengen punya satu bisnis bareng sama teman. Jadi isinya tuh teman-teman semua gitu. benar ya. Jadi Iya. kita nongkrong tuh ya kan karena kita tuh nggak bisa nongkrong lagi karena sibuk sama kerjaan. Iya. Tapi kalau kerjaannya bareng sama teman-teman, berarti kita tuh bisa kerja sambil nongkrong gitu. Ke temen SMA ada sahabat saya cewek yang udah lama gak ketemu gitu ya. Karena dianya juga kerjanya di luar pulau gitu, terus ada teman-teman kuliah juga yang emang bener kerjanya di luar kota gitu, sampai nggak ketemu. Padahal dulu tuh yang bener-bener tiap hari tuh ada di kosannya bareng, makan bareng gitu. Semuanya dilakuin bareng gitu ya. Jaga-jaga kesehatan, kerja yang semangat kemarin buat anak istri. Ya kalau ada waktu mari kita berjumpa lagi. Ada satu teman, Dimas namanya. Ini tuh teman saya yang dari awal masuk kampus. Jadi saya sering banget numpang di kosannya dia, ngerjain tugas, begadang bareng gitu, gila-gilaan bareng gitu sama dia gitu. Sampai dia selesai kuliahnya, dia sedih asli sedih tuh. Dia selesai kuliah, dia bilang sama saya tuh mau pulang karena kampungnya di Madiun. Dia mau pulang katanya. Terus dia bilang sama saya tuh mau nggak nganterin ke stasiun kata dia. Terus saya nanya kenapa minta saya gitu yang nganterin ke stasiunnya, padahal ada pacarnya kan, dia punya pacar gitu, ada orang-orang yang dia kenal itu lebih dekat gitu. Karena posisi saya jauh gitu, rumah sama kosan dia jauh. Tapi dia tuh bilang ya pengen aja diantarnya sama saya gitu. Lumayan sedih sih waktu itu gitu. Oh iya, gitu. Dia tuh teman dekat saya zaman kuliah gitu, dari hari 1 di kelas sampai selesai kuliahnya tuh kita tuh teman baik. Dan sekarang dia di Bogor. Nyesel sih dulu nikahannya saya nggak datang karena istri waktu itu lagi nunggu kelahiran, jadi nggak bisa datang. Tapi dia datang nikahan saya jauh-jauh gitu dari Bogor. Nyesel banget sih. Kalau pengen ketemu gitu, pengen banget ketemu sama Dimas. Nah, di dalam lingkaran pertemanan itu ada yang namanya winner circle, Pak. Jadi winner circle itu adalah kondisi ketika lingkaran pertemanan memiliki nuansa dan arahnya yang positif. Beberapa hal yang dilakukannya adalah saling mengingatkan kalau misalnya ada kesalahan, atau saling mengapresiasi atas yang sudah di-achieve-nya gitu. Nah, ini kan Bapak Yoga sama Bapak Ilham termasuk teman juga ya, satu lingkaran ya. Tuh. Mungkin bisa dicoba satu-satu dari Bapak Ilham ke Bapak Yoga. Apa yang harus diingatkan mungkin atau mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Bapak Yoga. Oke. Dengan Bapak Ilham dan sebaliknya.
kenal sama yoga dari 2010, 2011. Ya 10. 2010 ya. Kenal sama yoga tuh zaman 2010 masih wah segede gini nih. Cungkring pisan. Sama Anda juga sih. Saya juga kurus. Saya masih kurus dulu gitu. Tahu lah satu tongkrongan ekonomi kayak gimana gitu. Iya. Ngerokok kita bukan hanya ketengan, tapi kita juga ngambil puntung yang udah tempat sampah ya. tempat sampah gitu. Makan bareng-bareng gitu, ngopi juga gitu, sampai ampas, teduh lagi, gitu, diminum lagi gitu. Jalan dulu gitu. Sampai sekarang ngelihat beli motor sendiri gitu. Punya barang-barang yang dia mau gitu. Beli makanan yang dia suka. Bisa kelihatan dari perut. Pencapaian yang luar biasa gitu. Untuk seorang yoga yang dulu seperti itu gitu, yang berapa seminggu 20.000 enggak aja 60.000 seminggu 60.000 gitu, sampai sekarang bisa dibayar dengan uang euro gitu. Luar biasa sekali sih, pencapaian yang luar biasa sekali gitu. Congratulations gitu. Terima kasih banyak Bapak yoga. Mengingatkannya apa ya? Ya mungkin karena setiap hari umurnya tidak berkurang ya, malah bertambah terus gitu, semakin tua, tidak semakin muda gitu. Segera menikah, segera berkeluarga gitu, ya. temukan orang yang bisa menemani Anda Dan membiayai ya. Membiayai ya, maksudnya teh agar tidak terus mengeluh kesepian ya, gitu. Ya, betul. Banyak hal sih, maksudnya yang apa? Kalau saya sih nganggap si Ilham teh dari dulu apa ya? Ini sedih ya. Anjing sedih asli. Anjing malu eh. A few moments later. Masih direkam nggak? Masih direkam nggak? Luar biasa sekali. Masih direkam? Suasananya jadi sedih. Terharu sayanya, Masih jalan suara itu. Masih? Itu udah masih direkam. Jangan dimasukin ya tolong. Wah, mau diulang-ulang. Apa ya? Saya nganggapnya salah satu apa ya? Big brother lah gitu. Di untuk ukuran di pertemanan ya, karena dia tuh kayak ini. Jadi ketika saya nyerita gitu ya, ketika menurut dia tidak sesuai mungkin ya, yang emang bener bisa langsung ngomong mana itu salah gitu, atau mana itu bener gitu. Jadi bener-bener bisa mengingatkan yang bener-bener kayak gitu karakternya. Kadang ada namanya orang gitu ya, pasti ini kok gini banget sih ngomongnya gitu. Ketika kadang kan orang cerita sebenarnya hanya butuh support gitu ya. Tapi ya itu gitu, di situ justru saya belajar bahwa ya memang hidup seperti itu gitu maksudnya. Naon ya maksudnya naon gitu. Terus juga sering kalau saya lagi mentok gitu ya, sering nanya-nanya sesuatu ke dia gitu. Kayak bisa memberikan ide lah gitu, memberikan pencerahan gitu. Makanya mungkin namanya Ilham ya. Soalnya di WhatsApp juga saya namanya Bolham. lampu bolam. Mengapresiasi sama karya-karyanya juga gitu, yang menginspirasi. Buat saya sendiri sih menginspirasi. Kesehatan sih ya, karena pernah ngelihat dia sakit. Bareng kan nengoknya juga ya. Jadi parah ya, bisa dibilang kakinya parah gitu. Jadi ya itu aja sih, mengingatkan kesehatan. Karena masih sering ngebales chat jam 3, jam 4 subuh gitu. Padahal mungkin harusnya udah umuran kepala 5 mah. Oh, gitu ya. Tidurnya harus lebih tepat meren. Betul. Nah, harus banyak ibadah di rumah uzur aja. Sama inget aja udah punya istri, Pak. Oh iya, tuh itu mah pasti ingat, nggak pernah lupa itu. Iya.